Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya baru saja menyadari hal yang tidak Anda sadari ya, yang tidak disadari para galbayers pinjol yang ada di Indonesia. Saya baru saja menyadari hal tersebut ya. Apa itu? Ini dia. Nah, ini ya. Ini adalah akun penagihan dari pinjol isi cash dan Telmak Integrasi Indonesia. Bagi yang belum tahu, Telmak Integrasi Indonesia itu adalah pihak ketiganya para pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, pinjol-pinjol besar legal di Indonesia itu bekerja sama dengan PT Telmak, Kolmitra, MAB atau MBA gitu ya, bertugas untuk menagih Anda. Jadi pinjol-pinjol resminya itu hanya fokus pada penyaluran dana dan bisnis-bisnis yang lainnya. Kalau untuk penagihannya biasanya dilimpahkan ke pihak-pihak ketiga seperti Telmak ini. Gitu ya. Nah, lalu ya, di sini ada yang menanyakan seperti ini, ya. Ada yang menanyakan seperti ini. Di sini yang udah galbay oren lebih dari setahun, apa sudah pernah di WA sama akun centang Telmak? Nah, aku sebulan full ini di WA terus sama akun centang Telmak di WA. Ini ya, Telmak Integrasi Indonesia gini ya. Dan juga ada postingan yang tadi, ya sama pokoknya ya, saya juga nggak tahu postingannya kemana. Intinya sih, saya baru-baru ini seringkali ditagih oleh akun resmi centang ijo isi cash. Gitu ya. Nah ini ya, hal yang baru saya sadari adalah banyak orang menganggap bahwa akun-akun centang seperti ini itu berbahaya. Biasanya orang-orang itu akan ditagih sama akun-akun yang contohnya seperti ini. Ya, nih seperti ini. Gitu ya. Nomornya 0856 sekian-sekian 0893 gitu kan. Gak jelas gitu ya. Nah, tapi sekarang ini baru-baru ini para galbayers ini di WA oleh akun-akun resmi seperti ini. Nah, di sini bahaya. Bahayanya di mana? Bahaya jika Anda salah mindsetnya. Akan saya benarkan mindset Anda. Sekarang begini, Anda download aplikasi isi cash di Play Store. Ya, Anda mengajukan pinjaman di situ, Anda dicairkan oleh isi cash, ya, lalu Anda galbay. Gitu ya. Sama juga seperti ini ya di Telmak ini. Telmak ini biasanya SPayLater atau S-Pinjam gitu ya. Anda pinjam ke S-Pinjam di aplikasi Shopee. Ya, Anda beli barang pakai SPayLater di aplikasi Shopee, hutang Anda resmi. Oke. Lalu Anda ketakutan setengah mati ketika akun resmi ini menagih. Ya. Namun lucunya Anda tidak takut jika yang nagih itu akun-akun yang seperti ini, yang tidak resmi. Seperti ini, gitu ya. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Anda tidak takut dengan akun seperti ini, tapi takut dengan akun yang seperti ini? Kalau ini kan biasa aja gitu ya, 0856 sekian gitu ya, nggak tahu siapa gitu. Tapi kalau ini kan resmi gitu. Kenapa Anda takut dengan akun yang resmi seperti ini? Anda harus bisa jawab pertanyaan seperti itu. Apakah akun resmi ini akhirnya akan bisa memenjarakan Anda? Ya. Apakah akun resmi seperti ini adalah ibaratnya bos terakhir ya, yang mana Anda itu ya udahlah galbay aja, tapi nanti kalau dihubungi sama pihak resminya saya bayar deh. Apa bagaimana? Anda harus bisa menjawab hal seperti itu, ya. Karena semua ini nonsen, ya, konyol, tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya bagaimana? Anda itu pinjam ke pinjol yang resmi isi cash di dalam aplikasi isi cash atau di dalam aplikasi Shopee. Lalu ketika Anda galbay, Anda tidak mau dihubungi oleh isi cash atau tidak mau dihubungi oleh Shopee. Itu bagaimana bisa? Masa yang hubunginya Kredivo? Ya, bagaimana bisa Anda ketika galbay hanya mau ditagih oleh akun-akun bodong seperti ini? Gitu ya. Kalau akun bodong seperti ini Anda tidak takut, tapi kalau akun resmi ini takut. Gitu. Harusnya Anda itu takut sama akun-akun bodong yang tadi. Ya, yang nggak ada akun centang birunya. Karena dia tahu dari mana nomor HP Anda. Ya kan? Anda juga harusnya menganggap bahwa penagihan yang seperti ini itu penipuan, tidak centang hijau. Ya, apa benar ini dari isi cash tadi? Apa benar ini dari SPayLater? Ya, akun-akun seperti ini. Kalau akun seperti ini kan memang benar dari isi cashnya, dari Telmaknya. Nah, mindset seperti itulah yang harus diperbaiki. Oke? Sekarang umpamanya begini, Anda hutang di KUR BRI, lalu Anda galbay KUR itu. Yang nagihnya siapa?
Nah, yang nagihnya pastinya orang BRI, resmi dari BRI. Nggak mungkin orang Bank Mandiri, nggak mungkin tukang bakso dekat rumah Anda, itu nggak mungkin. Ya, karena kalau yang nagihnya tukang bakso menggunakan nomor palsu, bukan akun centang biru atau tidak ada ID card-nya, yaitu wajib dianggap penipuan, gitu ya. Disitulah saya herannya kenapa kok ditagih sama centang hijau seperti ini takut, tapi kalau ditagih sama akun-akun bodong itu nggak takut. Gitu ya. Nah, itu masih banyak orang Indonesia yang ketakutan karena besarnya nama atau formalnya sesuatu yang akan menimpa orang tersebut, khususnya di pinjol. Ya, waduh, ini akun resmi, waduh, ini bahasanya formal sekali, gitu ya. Saya takut kalau bahasanya menyamanya nggak apa-apa, nggak takut gitu. Tapi kalau bahasanya formal, waduh, gimana nih? Ya itu, ya. Nah itu tuh awas tuh, ya. Orang Indonesia yang galbay di pinjol masih takut dengan yang namanya formalitas dan nama besar dari perusahaan pinjol tersebut. Gitu ya. Itu bisa membuat Anda melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Oke? Di sini ingin saya benarkan. Jangan sampai terjadi korban lagi. Ketakutan dari orang ini, ya dari Mbak Woodsbuya ya, atau Mas Woodsbuya ini adalah karena seragam. Ya, apa itu Bang? Karena seragam. Kalau penagihan ini ya seperti ini itu tidak berseragam. Tidak ada seragamnya. Ya, tapi kalau ini ada seragamnya. EasyCash centang hijau, Telmak Integrasi Indonesia centang hijau. Padahal Anda itu galbay di aplikasi resminya. Ya, kok bisa Anda takut ditagih oleh akun resminya juga? Masa Anda mau ditagih sama akun bodongnya? Ya nggak boleh. Ya, harusnya memang yang seperti ini. Gitu kan? Karena kalau yang seperti ini itu, ya ini bisa ancamannya itu bisa gila-gilaan, ya. Lalu bisa nggak ngaku juga ketika nanti ada apa-apa, ya. Misalkan kan pernah tuh ada kasus ada kami yang bunuh diri, gitu kan, ya. Mana buktinya? Mana lihat buktinya? Ya kan? Oh ini Pak, ini penagihannya ini seperti ini, gitu. Coba kita lihat nomornya. Lah, ini nomornya siapa? Nah, ya kan? Nanti dari pihak ada kaminya kan nggak ngaku. Dari pihak EasyCash-nya nggak ngaku. Ya, tapi kalau dari akun-akun seperti ini, gitu ya, yang mau sebar data lah, yang ngancam ini itulah, enak dong ngelaporinnya. Ini betul, ya, akunnya langsung resmi dari EasyCash-nya, centang hijau lagi. Ya, maka dari itu penagihannya juga seperti ini, biasa saja penagihannya, nih ya. Yang terhormat nasabah EasyCash, jika masih tidak ada pembayaran masuk sampai di jam 10 pagi hari ini, konsekuensi akan ada penelponan kembali ke nomor telepon yang telah Anda daftarkan atau cantumkan pada saat pengajuan pinjaman. Lalu, penurunan kredibilitas data atau skor kredit Anda pada aplikasi EasyCash, serta pengalihan data dan nama Anda ke agen penagihan selanjutnya. Terima kasih. Mana ada? Ya, woi, kunyuk bayar lu. Ya, apakah orang tua Anda itu mengajarkan hal Anda seperti itu? Ya, woi maling perusahaan, balikin duit kami. Nggak ada akun-akun resmi seperti ini. Nggak akan mau. Karena kalau nagihnya seperti itu bisa didenda oleh OJK. Nah ini lihat, Telmak Integrasi Indonesia juga mana ada. Ya, ada bau-bau ibu, bau-bawa kata-kata kotor, nggak ada di sini. Mana? Kalau saya lebih suka itu akun-akun yang seperti ini. Yang nagih saya itu. Coba mau sampai segimana. Ya, keberanian para pinjol-pinjol akun centang hijau ini dalam menagih kita itu. Ya, kalau akun centang seperti ini kan bisa berbuat apa saja, ya, bisa ngirim foto Anda lagi pengajuan bisa dan lain-lain. Buat Anda dan Mas Woodsbuya ini, ya, mau itu akun centang Telmaknya biru, hijau, kuning, oranye, gitu ya. Permasalahannya adalah Anda itu takut diseragam resmi seperti ini, dan yang kedua permasalahannya adalah Anda tidak mengganti nomor Anda. Ya, Anda sudah galbay berapa bulan? Ya, sebulan full ini. Berarti Anda lebih dong, ya, galbaynya lebih dari sebulan galbaynya. Itu ganti nomor Anda. Ya, agar tidak menerima penagihan-penagihan dari akun-akun yang seperti ini. Gitu ya. Apa Bang resikonya mengabaikan penagihan akun-akun centang resmi seperti ini Bang? Apa Bang resikonya? Nggak ada resikonya. Ya, OJK pun nggak menerapkan aturan Anda harus meladeni penagihan dari DC-DC resmi seperti ini. Nggak ada. Ya, saya buktikan ya. Nih, ini dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
ya, yang resmi nomor 19 SEOJK 06 tahun 2023, diresmikan pada tahun 2023 gitu. Mari kita cari tahu ya kewajiban. Nah, atau gini ya, wajib merespon. Nggak ada. Ini udah saya enter. Ya, ini juga 0 tuh. Ya, atau respon. Ya, respon. Nggak ada respon nih. Tuh. Nggak ada, mau saya enter juga. Karena OJK tidak mewajibkan Anda untuk merespon para DC-DC tersebut. Apa? Menanggapi. Nggak ada lagi. Ya, tapi kalau auto lunas nih ya. Auto lunas pakai asuransi. Ada nih ya, asuransi gitu ya. Pengalihan resiko pendanaan atau galbay itu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Gitu ya. Itu ya. Anda itu pinjolnya itu sudah diasuransikan. Kok Anda masih pusing-pusing mikirin ya kan isi cash centang ijo seperti ini? Ngapain? Ini hapus aja nih ya. Saya delete gitu kan. Seperti itu. Nah, semoga video kali ini saya bisa menyampaikan apa yang saya maksud. Ya, yang artinya adalah kita itu tidak perlu takut dengan akun manapun. Intinya sih seperti itu. Jangan pernah takut dengan akun apapun. Karena OJK pun tidak pernah membuat peraturan bahwa Anda harus merespon akun-akun centang-centang resmi dari pinjol ataupun Anda harus merespon para DC-DC pinjol ini. Nggak ada sama sekali. Anda tadi sudah lihat. Ya, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.